video ini kami akan membahas mengenai uji peringkat bertanda Wilcoxon. Uji peringkat bertanda Wilcoxon merupakan penyempurnaan uji T data berpasangan, di mana pada Wilcoxon data harus melalui tahap pengurutan atau ranking, kemudian baru bisa diproses. Uji peringkat bertanda Wilcoxon digunakan untuk kasus dua sampel dependen atau terikat. Beda skala ukur memungkinkan kita menentukan besar relatif beda atau selisih-selisih yang terjadi, bukan sekadar hasil pengamatan yang berbeda saja. Uji peringkat bertanda Wilcoxon cocok digunakan bila kita dapat mengetahui besarnya beda antara pasangan-pasangan dari nilai pengamatan X dan Y. Apabila kita dapat menentukan besarnya setiap perbedaan, maka kita dapat menetapkan peringkat untuk masing-masing data. Melalui penyusunan peringkat beda-beda inilah, uji Wilcoxon memanfaatkan informasi tambahan yang tersedia. Asumsi yang digunakan untuk menerapkan metode ini yaitu data untuk analisis terdiri atas N buah beda, D1 sama dengan Y dikurang X1. Sampel yang dijadikan objek harus bersifat dependen atau berhubungan. Sampel X dan sampel Y adalah variabel-variabel acak kontinu dan beda X, Y, X kurang Y, dan seterusnya bersifat kontinu pula. Ciri-ciri yang dapat membedakan antara uji T berpasangan dan uji peringkat bertanda Wilcoxon. Yang pertama, uji peringkat bertanda Wilcoxon tidak mengasumsikan data berdistribusi normal. Yang kedua, uji peringkat bertanda Wilcoxon tidak membutuhkan informasi tentang varians, baik dari populasi maupun sampel. Yang ketiga, uji ini dapat digunakan meskipun data berjenis ordinal. Dan yang terakhir, untuk membedakan antara satu sampel dan sampel lainnya yaitu mediannya. Baik, untuk contoh analisisnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan analisis tentang hasil pembelajaran matematika pada siswa SMP kelas 8A. Nah, di mana penilaian ini kita ambil dari hasil belajar siswa sebelum dan sesudah. Nah, dalam metode pembelajaran kelompok diterapkan di kelas tersebut. Nah, di sini ada datanya di mana sebelum kita namakan pre dan sesudah kita namakan pas. Nah, kita masuk ke variabel. Tadi nama hasil datanya itu kita tulis di sini ya, name, data pertama sebelum pre dan sesudah. Sini kita ubah di sini, mohon maaf ada kesalahan, kita ubah menjadi post. Nah, pada label kita ubah menjadi pre-test dan di sini kita ubah menjadi post-test. Nah, pada bagian desimal kita turunkan menjadi 0. Di sini juga sama, di post kita ubah menjadi 0. Nah, di sini kita tidak perlu lagi mengubahnya ya, sudah sesuai. Nah, setelah itu pasti di data view akan berubah, tidak ada komanya. Nah, setelah seperti ini kita masuk di analisis. Nah, setelah dianalisis kita ke non-parametric test. Nah, kita ke analisis, terus ke non-parametric test, terus legacy dialog, terus ke dua sampel atau dua relate sampel, pencet. Nah, pada bagian test pair kita ambil ini menjadi ke variabel 1 dan post test kita ke variabel 2. Nah, di sini kita menggunakan ujinya Wilcoxon. Kita oke langsung saja. Nah,
kita bisa melihat ini adalah hasil ujinya. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, interpretasi output uji Wilcoxon. Output pertama, range. Yang pertama, negative range atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0, baik itu pada nilai n, main rank, maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan ataupun pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Kedua, positive range atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat 22 data positif yang artinya ke-22 siswi mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai posttest. Yang rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50. Sedangkan jumlah rank positif atau sum of rank adalah sebesar 253,00. 3. Tes adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai tes adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon. Yang pertama, jika nilai asimilasi lebih kecil dari 0,05 maka HA diterima. Sebaliknya, jika nilai asimilasi lebih besar dari 0,05 maka HA ditolak. Nah, berdasarkan output tes statistik pada video tersebut diketahui asimilasi bernilai 0,000. Karena nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8